AC Milan menang 9 dari 10 laga pembuka Serie A pertama kali dalam 67 tahun. AC Milan menang 1-0 atas Torino dalam pertandingan Serie A yang digelar Milan Rabu dini hari. Gol kemenangan AC Milan dicetak oleh Oliver Giroud dari jarak dekat pada menit ke-14, memanfaatkan peluang yang dimulai dari tendangan pojok. Giroud berhasil menendang bola yang sudah dekat dengan gawang. Dengan kemenangan ini, AC Milan telah mendapatkan 9 dari 10 laga pembuka Serie A. Ini merupakan sejarah bagi AC Milan yang mengulang prestasi mereka pada 67 tahun lalu. Kemenangan ini berhasil mengangkat posisi AC Milan berada di puncak klasmen menyalip Napoli. Milan mengumpulkan 28 poin dari 10 pertandingan, mereka belum terkalahkan dalam 10 laga dengan peraihan 9 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sedangkan Napoli yang juga belum terkalahkan dengan 8 kali kemenangan dan 1 kali imbang mengumpulkan 25 poin dari 9 pertandingan. AC Milan unggul 1-0 atas Torino. Oliver Giroud mencetak gol keempatnya dalam 6 pertandingan Serie A untuk membawa tim asuhan Stefano Pioli yang tak terkalahkan ke puncak klasmen. Oliver Giroud mencetak gol dari jarak dekat di tiang belakang setelah 14 menit. AC Milan telah memenangkan 9 dan seri 1 kali dari 10 pertandingan pembuka Serie A mereka. Milan unggul 3 poin dari Napoli yang akan bermain melawan Bologna di kandang pada Kamis. Gol awal striker Prancis Oliver Giroud membawa AC Milan menang tipis 1-0 atas Torino. Golnya berhasil membawa tim asuhan Stefano Pioli itu memuncaki klasmen Serie A. Di babak pertama yang berjalan lancar, Giroud sebagai starter mengisi posisi yang biasa ditempati penyerang veteran Milan lainnya Zlatan Ibrahimovic. Striker Torino Italia Andrea Belotti yang melakukan start pertama untuk klub Agustus setelah pulih dari cedera. Belotti memiliki peluang terbaik untuk menyamakan kedudukan di babak kedua tetapi gagal melepas tendangan. Kiper AC Milan, Ciprian Tatarusanu mempertahankan keunggulan timnya di penghujung pertandingan dengan penyelamatan yang bagus. Dia menggagalkan upaya pemain pengganti Torino, Antonio Sanabria, saat tuan rumah membuka selisih 3 angka di puncak klasmen atas Napoli yang menjamu Bologna pada Kamis. Torino berada di urutan ke-13 dengan 11 poin. Saya pikir kami memainkan permainan yang bagus, kata Giroud kepada Dan Sikudip dari Daily Mail. Torino adalah tim yang kuat, mereka agresif dalam tackle. Saya sangat senang karena kami melakukannya dengan baik sejak awal dan Torino tidak terlalu mengancam banyak peluang mencetak gol, ucap Giroud. Itu artinya, kami sangat solid di lini belakang dan kami meraih 3 poin, itu yang terpenting. Kami bermain setiap 3 hari, itu tidak mudah bagi tubuh, semuanya tidak sempurna. Sebelum pertandingan, pelatih Pioli telah memperingatkan timnya bahwa mereka harus mulai menang dengan buruk jika mereka ingin membuat langkah berikutnya dan memenangkan Scudetto musim ini. Dan menang jelek mereka lakukan karena setelah gol Giroud mereka tidak menciptakan peluang berarti lagi. Namun itu tidak terlalu berarti karena Milan kini telah memenangkan 9 dari 10 pertandingan Serie A. Mereka meraih prestasi tersebut yang pertama kali sejak musim 1954. Kabar baik datang dari playmaker AC Milan. Kabar baik datang untuk klub Liga Italia AC Milan dan segenap pendukungnya setelah absen untuk beberapa hari akibat terpapar Covid. Brahim Diaz dilaporkan sudah pulih dan siap merebut kembali. Informasi ini datang dari Milan sendiri. Hasil tes kesehatan terakhir yang dilakukan pada Selasa menunjukkan jika Diaz sudah pulih seperti sedia kala. Walau termasuk tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil tes normal, namun absennya dia sempat membuat Milan kesulitan. Total 3 laga harus disaksikan oleh gelandang serang asal Spanyol tersebut dari tempat isolasi, usai terakhir kali merumput saat Rossoneri menang 2-3 atas Atalanta. Hellas Verona, FC Porto dan Bologna secara beruntun harus dihadapi Milan tanpa keberadaan Brahim Diaz di lapangan. Beruntung 2 kemenangan masih bisa dikantongi. Kesembuhan Diaz membuat ex-pemain Real Madrid tersebut kemungkinan akan kembali mengisi starting 11 Milan pada duel akbar lawan AS Roma pada minggu mendatang. Begitu juga dengan Theo Hernandez yang juga sempat menderita problem yang sama. Keduanya masih belum cukup bugar akibat absen tanpa latihan untuk sekian lama untuk ikut serta dalam partai Liga Italia melawan Torino pada Rabu dini hari. Rade Krunic dan Fede Ballo-Touré kemungkinan masih akan dipercaya oleh manajer Stefano Pioli untuk mengisi pos yang ditinggalkan. Cukup beresiko andai Milan memaksakan Brahim Diaz dan Theo Hernandez untuk langsung merebut. Pasalnya, hasil pertandingan di San Siro nanti bisa menentukan pemuncak klasmen sementara. 1 poin cukup untuk membuat mereka menggusur Napoli yang baru bermain setelahnya. Sebaiknya, Diaz memang tidak perlu terburu-buru untuk dimainkan lagi, terutama mengingat peran vitalnya musim ini telah dipermanenkan dari Madrid pada jendela transfer musim panas lalu. Jebolan Akademi Manchester City tersebut menjawab rasa percaya Milan yang memberinya nomor punggung 10 dengan baik. Dari 9 penampilan di semua ajang, Diaz mampu melesakkan 4 gol plus 2 assist. Klub Liga Italia AC Milan sudah bisa merasa lega karena investasi mahal mereka akan berbuah manis, terutama bila mengingat Brahim Diaz masih berusia yakni 22 tahun.
Balotore jadi pemain terbaru Milan yang alami cedera. Balotore terjatuh sambil berguling kesakitan tak lama setelah Rossoblu membuat kedudukan menjadi 2-2 di Stadion Renata Delara akhir pekan kemarin, dan setelah tayangan ulang tampak jelas ia menjadi korban pelanggaran keras dari Soriano. Dengan menyaksikan review VAR, gelandang tuan rumah tersebut layak langsung diusir wasit atas insiden tersebut, namun cukup mengejutkan saat bek kiri Rossoneri kembali bermain usai mendapatkan perawatan. Menurut kabar terkini dari Milanews, pemain internasional Senegal tersebut tidak dipanggil untuk pertandingan melawan Torino dini hari lalu akibat trauma pada pergelangan kaki kirinya yang dialami setelah pelanggaran dari Soriano. Informasi lebih lanjut mengenai kondisi bek sayap 24 tahun itu kemungkinan akan diketahui dalam waktu dekat ini. Harapannya, luka yang dialaminya sebatas memar, parah ketimbang kerusakan yang biasa membuatnya absen lebih lama. Cedera Balotore tampaknya telah tambah panjang daftar pemain yang masuk ruang perawatan Milan awal musim ini, yang tentunya bakal membuat Stefano Pioli semakin dilema memikirkan pemilihan line up, terutama dengan pertandingan-pertandingan berat yang akan menanti mereka selama 2 pekan ke depan. Pasalnya, setelah menjamu Torino, raksasa Serie A tersebut akan bertolak ke ibu kota, menantang AS Roma sebelum menjalani laga hidup mati di Liga Champions kontra FC Porto, dan diakhiri dengan derby della Madonnina melawan Inter.